Shalom saudara, sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang New Covenant Prayer, yaitu doa di bawah perjanjian yang baru. Siapa yang setuju dengan saya bahwa kita adalah pribadi perjanjian baru? Amin? Nggak ada pribadi perjanjian lama. Ada yang masih bingung nggak? Apa perbedaan perjanjian yang baru dan perjanjian yang lama? Nggak ya, semuanya ya, live and let pasti enggak lah. Bukan tentang di Alkitab. Oh, kalau Alkitab perjanjian lama ya berarti sebelum Matius. Kalau perjanjian baru berarti dari Matius sampai Wahyu. Bukan seperti itu, saudara. Jadi perjanjian lama dan baru itu berhubungan dengan darah. Jadi sebuah sahnya perjanjian itu sahnya oleh karena darah. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Ntar saya coba ini pindahin dulu ininya, mengganggu. Oke, sip. New Covenant Prayer standing in the place of acceptance. Jadi artinya kita berdiri di tempat penerimaannya Tuhan. Jadi ketika kita berdoa sebagai pribadi-pribadi perjanjian baru, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, saya mau beritahu, bukan mungkin. Kalau saya pribadi aja banyak hari nggak bukan karena ini masa kesesakan atau masa pandemi sehingga banyak pergumulan, no, tapi banyak yang kita harapkan sama Tuhan hari-hari ini. Dan sadarlah kata Tuhan bahwa engkau berharap, engkau berdiri, engkau ada di sebuah perjanjian yang baru. Perjanjian ini adalah perjanjian yang begitu kuat. Dan beberapa hari yang lalu di suatu malam saya diberkati dengan sebuah pujian yang dimana itu judulnya Promises, bahwa tentang janji bahwa aku ini adalah Allah yang berjanji. Tetapi Allah yang berjanji ini adalah Allah yang setia, kata Tuhan. Walaupun engkau nggak setia, aku tetap setia menggenapi janji-janjiku. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengerti apa sih janji Tuhan terhadap hidup kita. Dan ketika kita mau berdoa, kita akan terus bahas tentang bagaimana kita berdiri di bawah perjanjian yang begitu kuat, yaitu perjanjian yang baru, sehingga hidup kita bisa powerful, doa kita powerful, pola pikir kita juga bisa benar. Ketika kita tahu kita ada di perjanjian yang mana, kita tahu di perjanjian ini tuh fasilitasnya apa saja. Seringkali kita orang Kristen, kita nggak tahu bahwa, oke, ya, saya perjanjian baru. Kemarin kita dapat bahwa kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Apa kita sudah mengerti betul bahwa menjadi pelayan perjanjian baru itu apa sih gitu? Apakah hanya sebuah slogan, sebuah nama? Enggak, saudara. Bahwa ada seperangkat kuasa, ada seperangkat fasilitas, ada seperangkat privilege atau sebuah keutamaan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Itu semua ada fasilitasnya, ada kuasanya yang sama nggak dengan perjanjian lama? Otomatis tidak sama. Karena apa? Ya kalau sama ya ngapain ada perjanjian yang baru? Itu dia. Saya akan coba ke terminologi perjanjian dulu. Sebentar. Ini pin video. Nah, oke. Ke atasin dulu ininya. Saya kehalangan. Oke. Bisa di slide. Baru. Perjanjian yang baru. Kita runtun dulu dari kata perjanjiannya. Di dalam kata perjanjian itu terkandung makna akad. Tahu akad kan? Kalau mau nikah tuh suka, kalau di saudara sepupu kita ada yang namanya akad. Akad itu artinya sebuah perjanjian antara dua orang yang ikatannya itu begitu kuat. Itu disebut akad. Jadi akad itu adalah perjanjian yang mengikat gitu. Jadi bukan hanya janji-janji kadarnya hanya janji palsu atau janji yang kadarnya nggak kuat. Ini namanya perjanjian, itu sebutannya akad di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akad itu adalah sebuah janji yang mengikat dengan kuat. Selain itu, perjanjian juga mengandung makna sebuah asuransi. Sebuah pertanggungan. Di dalam perjanjian ini, di dalam akad ini, ada asuransi, ada jaminan. Gitu loh. Jadi ketika kita tahu bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian yang janjinya itu begitu kuat, dan disertai jaminan, otomatis kita akan bisa merasa, oh iya ya, nggak main-main yang berjanji.
Nah, itu dulu. Yang kedua, baru. Nah, perjanjian baru. Apa baru? Baru ini kita terkadang kan bingung, apa ya perjanjian baru? Baru ya simpel saja. Belum pernah ada sebelumnya, itu disebut baru. Jadi perjanjian baru itu apa? Perjanjian baru dimateraikan oleh darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita, yang artinya adanya akad atau janji antara Bapa dengan Yesus dan adanya asuransi atau pertanggungan yang diberikan Yesus kepada setiap orang yang berada di bawah perjanjian yang baru ini. Karena tidak semua orang berada di bawah perjanjian baru ini. Siapa yang ada di bawah perjanjian baru ini adalah orang-orang yang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi perjanjian yang baru ini adalah adanya sebuah janji yang mengikat dengan disertai asuransi, disertai pertanggungan, disertai jaminan yang begitu kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu disebut baru. Dan perjanjian antara siapa? Janji ini bukan hanya janji Tuhan kepada kita, Yesus kepada kita, tapi janji Bapa kepada Yesus, bahwa Bapa mengaruniakan perkenanannya, mengaruniakan anugerahnya bagi kita. Karena apa? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena apa? Karena Yesus. Dan kenapa? Karena Yesus. Karena darah Yesus menjadi materai perjanjian ini. Yang mensyahkan, mensahkan perjanjian ini adalah darah Yesus sendiri. Yesuslah yang menjadi perantara atau pengantara perjanjian yang baru ini. Yesus sebagai imam besar agung kita, yang masuk nggak setiap tahun ke tempat Maha Kudus, tapi hanya masuk sekali untuk selama-lamanya ke ruangnya Maha Kudus. Dan tidak membawa darah binatang, tetapi membawa darahnya sendiri. Ketika imam-imam besar pada saat perjanjian lama, setiap tahun mereka membawa darah binatang, darah anak domba untuk dipercikan, ditutup pendamaian. Tetapi di perjanjian baru, imam besar ini sendiri yang masuk sekali untuk selama-lamanya. Dan darahnya bukan darah binatang, tapi darah dari imam besar ini sendiri yang tercurah untuk kita. Imam besar agung itu adalah Yesus. Dan saya mau katakan mengapa perjanjian baru ini begitu kuat. Karena apa? Yang mensahkannya bukan darah binatang, tetapi darah imam besar agung, darah anak domba Allah, darah anak tunggal Allah. Itulah yang membuat perjanjian ini begitu kuat. Perjanjian ini begitu penuh dengan jaminan. Tetapi seringkali iblis selalu menipu kita untuk kita nggak percaya ke perjanjian yang begitu kuat ini. Untuk enggak lah, tetap kamu perlu performansimu, kau tetap harus hidup dengan saleh, taat. Ya, itu betul. Tapi itu sebagai buah. Jangan jadikan itu sebagai akar. Engkau menuntut sesuatu dari Tuhan karena engkau saleh. Jangan kau menuntut sesuatu dari Tuhan karena engkau taat. Jangan kau menuntut sesuatu dari Tuhan karena engkau baik. Ingat, semuanya karena sebuah perjanjian. Ingat, semuanya karena ada anak tunggal Allah yang telah mencurahkan darahnya bagi kita dan memeteraikan perjanjian itu sehingga perkenanan Bapa tercurah bagi kita. Karena Bapa tidak lagi melihat pelanggaran-pelanggaran kita. Ingat, di tabut perjanjian ada apa? Ada 3 macam barang. Yang pertama apa? Ada tongkat Harun. Yang kedua, ada buli-buli mana. Yang ketiga, ada 2 loh batu. Ketiga barang ini, itu adalah lambang pemberontakan, lambang penolakan, lambang ketidakpercayaan manusia. Tongkat Harun di dalam tabut perjanjian itu adalah lambang pemberontakan, penolakan, ketidakpercayaan manusia terhadap siapa? Terhadap otoritas Tuhan, terhadap kepemimpinannya Tuhan, terhadap kepemimpinan yang Tuhan sudah percayakan. Itu lambangnya tongkat Harun. Yang kedua, 2 loh batu. Itu lambang apa? Lambang pemberontakan manusia terhadap apa? Terhadap hukum-hukumnya Tuhan. Karena di 2 loh batu itu tertulis 10 hukum Allah. Yang ketiga,
Buli-buli mana? Itu lambang apa? Itu adalah lambang pemberontakan manusia, penolakan manusia terhadap apa? Terhadap penyediaannya Tuhan. Tetapi kabar baiknya, Bapa tidak lagi melihat ketiga pemberontakan itu. Karena di atas tabut perjanjian ditutup dengan apa? Dengan tutup pendamaian yang disalut dengan emas. Emas, seringkali kita belajar di sini, udah pada pintar saya percaya, emas adalah lambang kebenaran. Kebenarannya siapa? Bukan kebenaran kita, tapi kebenarannya Yesus. Dan tidak cukup tutup pendamaian itu disalut dengan kebenaran Yesus, tapi di atas tutup pendamaian itu dipercikan darah. Darah siapa? Kembali, bukan darah kita. Perkenanan Bapa bukan tergantung pengorbanan kita. Perkenanan Bapa bukan tergantung jerih payah kita, tapi kembali Bapa berkenan. Bapa tidak melihat pemberontakanmu, Bapa tidak melihat penolakanmu, Bapa tidak melihat ketidakpercayaanmu. Kenapa? Bapa melihat darah yang dicurahkan di atas tutup pendamaian. Darah siapa? Darah anak tunggalnya. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus Tuhan, darahnya tercurah di atas kebenarannya. Sehingga kita bisa disebut orang-orang benar, karena kita dianugerahi kebenarannya Yesus. Dia yang tiada mengenal dosa, telah menjadi dosa, supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Di terjemahan lain, supaya kita menjadi kebenarannya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu begitu dahsyatnya perjanjian ini. Jadi konsep perjanjian baru adalah bukan lagi tentang kita, tapi tentang seorang pribadi yang telah menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi kita untuk menjadi materai sahnya perjanjian ini, untuk menjadi materai adanya jaminan, adanya asuransi, adanya pertanggungan dari perjanjian ini. Dan apa hubungannya dengan doa? Terus bagaimana dengan yang disebut doa? Bagaimana berdoa dalam perjanjian yang baru? Yang pertama, kita bahas secara cepat. Jadi, biar setelah ini, kita semua punya pemahaman yang benar tentang bagaimana berdoa dalam perjanjian yang baru. Ini bisa jadi beberapa topik, tapi untuk pertemuan pertama ini saya padatkan 3 hal saja dulu. Bagaimana berdoa dalam perjanjian yang baru. Yang pertama, doa dalam perjanjian yang baru adalah doa dengan identitas. Jangan berdoa tidak sadar identitas. Doa dengan identitas. Identitas siapa? Identitas kita. Bukan identitas Yesus. Dan siapa kita sekarang di bawah perjanjian yang baru? Itu maksudnya. Siapa kita di bawah perjanjian baru? Kita adalah orang-orang yang benar. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Punya mental itu dulu, saudara, ketika kita berdoa. Jadi kita berdoa nggak kayak hamba, nggak kayak kacung, nggak kayak orang yang begitu jauh dengan tuanya. Kita anak. Bagaimana anak minta sama orang tuanya, itulah kita. Makanya Yesus juga ngajarin cara doanya mulai dengan apa? Bapa kami yang ada di surga. Sebutlah bukan Adonai Elohim atau apa gitu. Enggak. Sebut dengan Bapa. Tuhan mau engkau tahu identitasmu. Engkau anak yang sedang berdoa kepada Bapa. Karena Yesus pun ketika dia berdoa kepada siapa? Bapa. Praying like Jesus. Doa dengan identitas yang benar. Kita adalah umat-umat tebusannya. Ditebus dengan darah yang mahal. Kita dijadikan benar. Kita dijadikan kudus. Kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri dengan kebaikan kita. Dengan kesalahan kita. Mau baca Alkitab tiap menit pun, itu tidak mengutuskan kita. Karena yang mengutuskan, menyucikan kita, hanya darah anak domba Allah. Dapat ya saudara? Itu esensi perjanjian. Jadi ketika kita tahu, kita ada di perjanjian yang mana, kita bisa mulai berdoa dengan identitas yang benar. Aku datang sebagai anak. Aku datang mungkin aku tadi jatuh Tuhan. Mungkin aku tadi melakukan hal yang tidak baik. Mungkin, tapi aku percaya, aku berada di bawah air terjun pengampunanmu. Aku selalu diguyur dengan darahmu. Perkatakan itu sehingga iblis nggak bikin celah dalam hidupmu. Untuk mulai ganggu pemikiranmu, mulai ganggu hatimu, mulai ganggu kepercayaanmu terhadap Tuhanmu.
Mulai lagi mengandalkan kekuatan kita. Oh, jangan-jangan doa saya belum dijawab gara-gara A, gara-gara saya begini, gara-gara begini. Yang jelas gara-gara engkau nggak percaya sama Tuhan. Oleh karena itu percayalah, datang dengan identitas yang benar. Karena dengan kepercayaan, engkau akan menerima segala pokok-pokok doa yang sedang kau doakan hari-hari ini. Jangan pandang seberapa besar imanmu, tetapi terus pandang Yesus, maka imannya yang akan dikaruniakan bagimu. Ada yang ngerti nggak nih? Jangan pandang seberapa besar iman kita. Seringkali kita selalu berdoa, Tuhan, aduh, jangan-jangan belum dijawab Tuhan karena saya nggak cukup punya iman. Iman saya masih kecil, iman saya. Loh, firman-Nya pun berkata, iman sebesar biji sesawi saja apa? Sanggup memindahkan gunung. Jadi jangan selalu apa ya? Concern-nya tuh selalu kita terus. Jangan iman kita yang selalu masih begini, masih begitu, kurang begini, kurang begitu. Tetapi terus pandang Yesus saja. Maka imannya siapa? Imannya Yesus yang akan dikaruniakan bagi kita. Sebenarnya kita apakah punya iman? No, kita sebelumnya nggak punya iman, saudara. Kita kenal Yesus pun karena Tuhan mengaruniakan imannya kepada kita, sehingga kita punya iman, punya kepercayaan bahwa inilah juru selamat, inilah Tuhanku. Itulah kekristenan lahir baru. Beda sama yang, oh saya karena Kristen ya gara-gara bapak saya udah Kristen, ibu saya Kristen, kakek saya Kristen, engkau saya Kristen, gini. Tapi hidupmu percaya benar nggak sama Tuhan? Ya gitu lah ya, saya ke gereja karena masa sih orang Kristen nggak ke gereja? Berarti engkau belum lahir baru. Karena kekristenan yang lahir baru itu benar-benar kekristenan yang tahu bahwa benar-benar Yesus ini begitu mengasihiku. Yesus adalah juru selamatku. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan bagiku. Dan aku bisa mengenal dia karena ia mengaruniakan imannya kepadaku. Kita baca ya ayatnya di Ibrani 12 ayat 2, ini saya sudah catat di sini. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau mau ditanya bagian kita tuh apa? Bukan imannya. Bagian kita adalah terus mengarahkan mata yang tertuju kepada Yesus. Setelah mata kita fokusnya sama Yesus, maka, nah di sini yang memimpin kita itu siapa? Yesus. Yang memimpin kita dalam apa? Iman. Dan yang membawa iman itu tadi kepada kesempurnaan. Di New King James Version saya lebih suka terjemahannya. Jadi gini, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lihat dan terus pandang dia. Karena dia yang menulis dan finisher, menyelesaikan imanmu. Bagian kita melihat Yesus saja. Pandang kasihnya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Itu bagian kita. Terus ingat kasihnya, terus ingat kebaikannya. Maka respon yang terbaik dalam kekristenan hanya 2 yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Yaitu apa? Percaya dengan teguh dan selalu mengingat kasihnya sehingga kita dapat mengucap syukur akan kasihnya. Dengan terus kita mengingat dia, percaya dia, fokus kita. Mata di sini bukan hanya mata jasmani, mata itu bisa pikiran kita, bisa hati kita. Jadi ketika mata jasmani fokus sama Yesus, pikiran fokus sama Yesus, hati tertuju kepada Yesus, maka Yesuslah yang akan memimpin kita dalam iman. Yesuslah yang mengaruniakan iman itu, dipimpinlah kita di dalam iman itu, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2 menjelaskan arti itu. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi doa di bawah perjanjian yang baru adalah doa dengan identitas yang benar. Bahwa engkau adalah anak yang dikasihnya, engkau orang benar, engkau orang kudus, dan engkau berdoa bukan karena imanmu, tapi engkau sedang meminta iman dari tempat yang maha tinggi itu terus ditulis dalam hidupmu, terus dibawa maju dalam hidupmu, terus disempurnakan dalam hidupmu. Itulah doa di bawah perjanjian yang baru.
Jadi doa dengan identitas yang benar. Jadi bukan doa yang mulai berdoa saja sudah ragu dengan saya diterima nggak ya sama Tuhan? Saya layak nggak ya berdoa sama Tuhan? Padahal saya sudah lakukan A, B, C, D, F, G, H. Ketika engkau mengalami ketertuduhan itu, ingat benar bahwa bukan perbuatanmu yang menguduskan engkau, bukan perbuatanmu yang membenarkan engkau, tapi darahnya saja. Terus pandang Yesus. Bertobat dengan cara apa? Berubah pola pikirmu. Oh Tuhan, ampuni saya tahu apa yang saya lakukan salah. Nggak ada yang salah dengan minta ampun. Minta ampun itu perlu. Tapi jangan terpuruk dari apa yang sudah kita lakukan ketika kita salah. Jangan terpuruk dalam kesalahan. Tetapi terus berubah. Terus berbalik. Terus mengalami perubahan pola pikir bahwa oh enggak. Saya sudah diampuni, saya sudah dikuduskan, saya sudah dibenarkan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Deklarasikan itu. Doa dengan identitas yang benar, ada doa dengan penuh deklarasi. Siapa engkau di dalam Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Deklarasikan itu. Dan jangan pandang seberapa besar imanmu, tetapi terus pandang Yesus, maka imannya lah yang akan dikaruniakan kepadamu. Jadi doa di bawah perjanjian yang baru, itu bisa diibaratkan apa yang muncul lewat suara kita, itu muncul dari iman kita. Di layar saudara-saudara bisa lihat, di atas itu, di permukaan itu, batu karang, ini disebutnya karang atau apa ya, bisa karang lah kita sebut. Yang muncul di atas itulah doa kita. Tetapi yang muncul di permukaan itu tuh tidak seberapa dibandingkan yang ada di bawahnya. Apa yang muncul dari perkataan kita harus bermula dari apa yang kita percayai. Dan seharusnya yang keluar dari perkataan itu tidak lebih besar dibanding apa yang dipercayai. Kepercayaan itu harus lebih kokoh dibandingkan apa yang diucapkan, gitu, saudara. Itulah doa di bawah perjanjian yang baru. Kita seringkali doa panjang lebar, tetapi kita nggak percaya bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan sanggup memberikannya buat kita. Atau kita layak mendapatkan apa yang kita doakan. Ingat, kita di bawah perjanjian yang baru. Di bawah sebuah akad yang mengikat, yang begitu kuat. Di bawah sebuah perjanjian yang disertai asuransi, disertai jaminan, disertai pertanggungan. Dan sahnya semua sudah ditandatangani, sudah dimateraikan. Lewat apa? Darah. Karena tidak ada satupun perjanjian yang sah tanpa penumpahan darah. Yesus tahu itu. Dan Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Sehingga apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, firman-Nya berkata apa? Diberikannya bagi kita. Tentunya sesuai dengan kehendak-Nya. Nggak mungkin kita minta yang jelek terus Tuhan kasih, kan? Tentunya sesuai dengan kehendak-Nya. Karena apa yang Tuhan kasih selalu yang terbaik buat kita. Karena Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara minta sesuatu yang jelek kepada Tuhan, ya nggak akan dikasih. Mau engkau berdoa dengan, oh saya ada di perjanjian yang baru, saya orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan saat besar kuasanya, Tuhan aku minta sabu-sabu 2 kilo. Ya nggak akan dikasih. Atau Tuhan aku pengen punya suami atau istri lagi 20 misalnya. Ya nggak dikasih. Kenapa? Bukan untuk kebaikan. Tidak sesuai kehendaknya. Tidak sesuai firman-Nya. Jadi, apa yang kita minta juga harus selaras dengan kehendak-Nya. Selaras dengan firman-Nya. Dan apa saja yang kita minta yang sesuai dengan firman-Nya, yang mendatangkan kebaikan buat kita, jaminannya adalah diberikan bagi kita. Ketika kita apa? Terus bertumbuh dalam kepercayaan. Faith. Tapi nggak usah bingung. Orang imannya juga Tuhan yang berikan. Jadi ketika saudara lihat di layar ini, batu karang ini begitu kokoh di bawah, itu bukan karena manusianya. Karena manusianya itu hanya modalnya fokus sama Tuhan, baik mata rohaninya, baik mata jasmaninya kepada Yesus, maka iman itu akan terus timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman siapa? Firman Tuhan. Dan
Siapa firman Tuhan itu? Adalah Yesus itu sendiri. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ketika kita fokus hanya kepada Yesus, fokus kepada firman-Nya, fokus kepada janji-janjinya, fokus kepada kasih-Nya, fokus kepada kebaikannya, fokus kepada setiap anugerah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Percayalah, iman itu tidak usah disuruh-suruh. Iman itu akan timbul secara effortless. Effortless itu timbul secara tidak diusahakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena iman itu Yesus yang memberikannya. Yesus yang mengaruniakannya. Jadi kalau mau saya kasih gambaran gini, iman dan keselamatan itu kayak telur dan ayam gitu lah. Jadi keselamatan dulu baru punya iman atau iman dulu baru punya keselamatan? Nah, nanti kita bahas lah, ini seru juga. Tapi dengan saudara tahu terminologi ini, saudara akan bisa menjawab pasti. Bahwa, oh kalau gitu iman tuh dikaruniakan. Ya, karena kita mengenal Yesus pun karena iman yang dikaruniakan kepada kita. Nggak ada manusia yang ujuk-ujuk punya iman. Orang iman itu timbul dari firman. Ya sebelum kenal firman, berarti harus ada iman yang dikaruniakan. Iman itu pun adalah kasih karunia. Dan untuk iman itu bertumbuh, dibawa maju dan disempurnakan, looking unto Jesus. Terus lihat Yesus. Yang terus menulis dan menyelesaikan iman kita. Oh, dahsyat saudara. Itulah doa di bawah perjanjian baru. Doa dengan identitas yang benar. Doa dengan iman yang benar. Bukan memandang iman kita, tetapi terus memandang Yesus yang mengaruniakan iman kepada kita. Itu doa di bawah perjanjian yang baru di poin yang pertama. Poin selanjutnya. Oke, gini dulu nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini udah seringkali kita baca dan sudah hafal di luar kepala. Sampai lupa karena sudah di luar kepala. Enggak, di dalam kepala harusnya ya. Iman adalah dasar. Bahwa iman ini adalah dasar. Maksudnya dasar itu apa? Untuk ditaruh sesuatu di atas iman itu. Contoh, ini laptop saya ada di meja. Meja ini adalah dasar. Karena di atas meja ini bisa ditaruh sesuatu. Itu yang disebut dasar. Begitu pula iman. Iman kepada Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi apapun dalam kehidupan kita, dasarnya harus iman kepada Yesus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Kita sering udah dengar, kita sering bahas di tempat ini bahwa yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Jadi iman kita tuh sudah ada dan ada dasarnya. Kalau saya mau tanya kepada saudara, apa sih dasar iman kita? Jawabannya apa? Dasarnya pengorbanannya Yesus. Dasarnya adalah darahnya sudah mensahkan perjanjian ini. Dasarnya apa? Bukan hanya darahnya, tapi lewat verbal, lewat perkataan Yesus, di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Jadi iman kita harusnya dibangun dari kata sudah, bukan akan. Ketika engkau berdoa dengan identitas yang benar, engkau tidak lagi berdoa, Tuhan akan, tapi berkatalah, Tuhan sudah. Rubah cara doamu. Bukan Tuhan akan memberkatiku, Tuhan sudah memberkatiku. Bukan Tuhan akan menyembuhkanku, tapi Tuhan sudah menyembuhkanku. Dan dengan memperkatakan apa yang belum kita lihat itu, lihatlah, pada waktunya engkau akan melihat apa yang engkau perkatakan. The power of word. Firman itu dekat di dalam mulutmu. Itu ada firman. Firman itu dekat di dalam mulutmu. Perkatakan firman itu. Jadi iman kita bukan didasarkan dari kata akan. Ada yang cari pekerjaan. Jangan doain Tuhan, biar engkau akan memberikan pekerjaan. Mulai deklarasikan, walaupun mata jasmanimu engkau belum melihat, perkatakan, Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang terbaik untukku. Dalam waktu yang tidak lama lagi, aku akan melihatnya. Mulai punya doa di bawah perjanjian baru ini, gitu. Punya spirit doa di bawah perjanjian baru ini.
Doa di bawah perjanjian baru bukan dari kata akan, dari kata sudah. Kenapa? Memang sudah diselesaikan. Gini ya saudara, kalau keselamatan saja Tuhan sudah berikan bagi kita, apa sih yang lebih besar dari keselamatan itu? Pasangan hidupkah? Pekerjaankah? Pelayanankah? Keluarga, apapun. Semua kan lebih besar keselamatan, kesembuhan, kekayaan, promosi, apapun itu. Kalau keselamatan saja diperoleh dengan percaya, mengapa untuk hal-hal di pergumulan doamu yang lainnya, engkau enggan untuk hanya percaya kepada dia? Percayalah. Dan perkatakan sudah. Memang inilah pertempuran kita. Inilah pertempuran dengan daging kita. Roh kita pasti berkata sudah, tapi daging kita belum kok, mana mungkin, kayaknya nggak akan bisa, begini, begitu. Itu pun yang saya alami, saudara. Saya pun masih belajar untuk itu. Masih sangat belajar bahkan. Tapi ketika pewahyuan ini sudah Tuhan nyatakan, nggak bisa untuk, enggak Tuhan, saya aja belum mampu kok. Tetap saya beritakan. Untuk apa? Sama-sama saya pun terus belajar. Kita selalu menghadapi daging kita. Kita selalu dikecoh dengan apa yang kita lihat. Padahal roh kita bilang, enggak, bukan gitu kok. Kita selalu nggak percaya dengan roh kita. Kita selalu percaya dengan daging kita. Orang belum kelihatan kok begini kok, masih begini, begitu, begini. Gimana mau pulih, masih begitu kok. Gimana mau ini, masih begini kok. Gimana mau maju, masih keadaannya begini kok. Tapi mulai ubah pola doa kita. Kita mau belajar doa di bawah perjanjian yang baru. Minggu kemarin Krista bicara tentang covenant kasih. Ketika Tuhan bilang, aku akan mengasihi, berarti dia akan menggenapi kasihnya itu. Nah, kenapa kita nggak percaya? Kita masukin covenant kasih itu ke dalam doa-doa kita. Engkau sudah berjanji Tuhan akan mengasihiku. Aku percaya aku akan melihat kasih itu nyata dalam kehidupanku. Itulah doa di bawah perjanjian yang baru. Apa yang keluar harus bermula dari apa yang di dalam. Seperti batu di atas permukaan laut ini. Yang keluar mungkin hanya sedikit, tapi yang di dalamnya, yang masuk ke dalam dasar laut, harus lebih besar, harus lebih kokoh. Sehingga apa yang keluar dari mulut, didorong dari sebuah iman percaya yang kuat, yang ada di dalam hati. Saya harap saudara menangkap ini. Faith over fear. Jadi biarlah iman kita mengatasi segala kekhawatiran kita. Seringkali kita salah berdoa. Kita berdoa untuk apa? Hanya menyatakan kekhawatiran kita, hanya menyatakan kelemahan kita, hanya menyatakan kegalauan kita, hanya menyatakan penyesalan, kesedihan, dan sebagainya. Ketakutan kita. Apakah itu nggak boleh? Boleh saja. Itu bisa terjadi. Kita bisa galau? Bisa. Tapi hidup dalam kegalauan yang tidak boleh terjadi. Kita bisa takut? Bisa. Tapi hidup di dalam ketakutan yang tidak boleh terjadi. Kita bisa nggak percaya? Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan sampai hidup di dalam ketidakpercayaan. Kayak, enggak lah. Ragu gitu. Tapi jangan sampai engkau hidup dalam keraguan. Jadi iman itulah yang akan mengatasi ketidakpercayaanmu, mengatasi keraguanmu, mengatasi kegalauanmu, mengatasi kesedihanmu. Sehingga ketika kita berdoa dengan identitas yang benar ini, iman itu muncul. Engkau tahu siapa engkau, aku anak raja. Aku orang benar. Aku orang kudus yang dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Ia berjanji akan mengasihiku. Berjanji akan memberikan perisai anugerahnya buatku. Berjanji akan menyertaiku. Sekali-kali tidak akan membiarkanku. Sekali-kali tidak akan meninggalkanku. Itu bukan slogan, saudara. Perkatakan itu. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Selanjutnya. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bagaimana doa dalam perjanjian baru? Berdoa dengan identitas yang benar. Jangan lagi pandang seberapa besar imanmu. Tapi terus pandang Yesus yang akan mengaruniakan imannya kepadamu. Semakin besar engkau memandang Yesus, semakin besar juga engkau akan diberikan imannya. Itu janjinya, saudara. Yang kedua, bagaimana berdoa di dalam perjanjian yang baru adalah masuk tempat berhentiannya. Seringkali kita nggak mau berhenti, saudara. Seringkali kita begitu hektik itu apa ya? Begitu sibuk, begitu
nggak karuan lah dalam kehidupan. Pokoknya apa ya sebutannya, ya begitu repot lah dengan kehidupan kita, sehingga kita nggak sempat tenang. Ingat saudara, kenapa di jalan tol itu disediakan rest area? Kenapa? Untuk sebuah perjalanan yang panjang diperlukan istirahat. Kehidupan kita adalah perjalanan yang panjang. Di sore hari ini, saya mau katakan, ketika engkau sudah sampai ke titik yang, oh Tuhan saya perlu istirahat. Istirahat secara batin ya, rest. Mau engkau pemimpin, engkau mau hanya jemaat, mau engkau ini. Bahkan saya dapat WA, dapat sharingnya, kalau bisa dibilang bukan konseling, tapi untuk yang pemimpin-pemimpin pun ternyata lupa ini. Sehingga akhirnya ketika saya share ini, oh iya ya, harusnya saya beristirahat. Betul. Istirahat tuh ya udah, lepasin dulu, nggak usah terlalu mikir banyak-banyak, hanya engkau dengan Tuhanmu saja. Ya mau berapa hari, mau seminggu, mau pakai puasa ya silakan, nggak puasa juga ya nggak apa-apa sebenarnya, karena nggak ada aturan bakunya, tapi masuk tempat perhentian. Karena kalau perjalanan kita keluar kota, ya kalau saya ingat beberapa tahun lalu kalau mudik itu pasti ada ke rest area-nya. Karena apa? Kalau ditancap terus saya nyetir terus, saya nggak akan kuat. Dan di titik tertentu pasti akan ada titik lelah yang begitu sangat, dan itu akan mengganggu konsentrasi saya, mengganggu kesigapan saya dalam mengendarai kendaraan, dan itu kan fatal akibatnya. Begitu pula dengan perjalanan iman kita. Begitu pula dengan perjalanan kekristenan kita. Di dalam doa-doamu, ingat jangan begitu repot, begitu lelah engkau. Ada saatnya dalam doa-doamu hanya cukup masuk tempat perhentiannya. Tanpa engkau harus panjang lebar ceritain tentang apa yang ingin kau doakan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang sedang engkau alami, apalagi yang mau engkau doakan. Tuhan udah tahu, orang dia Alfa dan Omega. Dia ada kemarin, dia ada sekarang, dan dia ada di masa yang akan datang. Jadi doa di bawah perjanjian yang baru bagaimana? Ya, yang kedua adalah masuk tempat perhentiannya. Kita baca ayatnya di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan menyediakan tempat perhentiannya. Di mana tempat perhentiannya? Di mana rest area-nya? Tahta kasih karunia. Tapi seringkali rest area ini sepi. Di suatu doa tuh saya dapat impresi itu. Anakku, rest area aku terus seringkali sepi. Banyak yang, udahlah tancap gas aja teruslah. Saya masih mampu kok. Oh, saya jago kok mengendarai mobilnya. Oh, saya hebat kok. Oh, saya tahan kok. Oh, saya dapat suplemen kok dari kopi, dari apa. Nah, ini kalau ilustrasi mengendarai jalan di jalan tol ya. Mengendarai kendaraan di jalan tol. Padahal sudah disiapkan rest area, di mana rest area itu engkau bisa istirahat sejenak, bisa ada, kalau mungkin kalau di musim mudik ya, kalau saudara yang sering mudik atau pernah mudik, pasti tahu lah ada bukan hanya fasilitas toilet, tapi ada juga makanan, bahkan ada yang pijat refleksi dan macam-macam lah gitu. Untuk apa? Agar baik pengemudi maupun penumpang itu bisa rileks sejenak, turun dari kendaraan, ngelurusin kaki, seger lagi, baru jalan lagi. Kekristenan itu bukan cepet-cepetan, saudara. Kekristenan adalah tentang ketahanan, endurance. Kapan-kapan kita bahas tentang ini. Bukan cepet-cepetan sampai finish. Kalau cepet-cepetan sampai finish, ya cepet-cepetan aja doa, minta dipanggil pulang sama Bapak. Banyak kan yang, enggak dong, aku masih pengen hidup lah, masih pengen ngerasain surga di bumi lah, apapun itu bentuknya. Ya kan? Oleh karena itu, kekristenan harus kita pahami adalah sebuah endurance, adalah sebuah ketahanan. Bagaimana kita tahan sampai ujung. Dan masalahnya kita hidup di zaman-zaman akhir, yang zaman ini nggak semakin baik. Sehingga saya perlu katakan butuh ketahanan yang lebih lagi hari-hari ini. Kita nggak lebih muda dibanding generasi 50 tahun di bawah kita, bahkan 100 tahun di bawah kita. Walaupun kegerakannya dulu mungkin ada asusaslit, apapun itu, tapi setiap masa punya momennya sendiri, punya momentumnya itu sendiri. Dan saya mau katakan, walaupun kita mungkin, nggak begitu banyak, ujungnya juga segini aja, lihat. Kalau Tuhan yang berkarya lewat kita, Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan lewat kita. Itu janjinya kepada saya. Dan saya terus berkatakan itu, saudara.
Bukan urusan saya untuk menggenapi itu semua. Karena itu adalah bisnisnya Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya itu semua. Bagian saya adalah hanya taat saja. Jadi taat itu adalah sebuah buah. Ketaatan, kesalehan, kebaikan, perbuatan baik, itu buah. Jangan itu jadi akar kita. Oh Tuhan saya udah begini ya, Tuhan saya udah begini ya, Tuhan saya udah pelayanan seminggu setiap hari loh. Saya begini, apalagi pandemi gini, saya Zoom meeting dari pagi sampai malam loh Tuhan. Jangan dibalik saudara. Tapi katakan, Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku, Engkau memberikan kasih karunia-Mu memberkati aku sekarang melayani-Mu. Kapanpun Engkau membawa aku dalam melayani, menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, aku mau. Itu baru konsep doa di bawah perjanjian baru. Masuk dalam perhentiannya. Kita menemukan pertolongan tahta kasih karunia. Kita menerima rahmat. Dan ini ada kata kuncinya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Waktunya ini adalah waktu Tuhan dan waktu kita. Ada waktu yang bertemu, itulah waktunya. Dan tapi waktu ini hanya Tuhan yang tahu. Seringkali kita memaksakan waktu ini. Boleh nggak minta perkenanan Tuhan? Boleh nggak minta percepatan Tuhan? Boleh, jawaban saya. Minta aja seperti Bapak gitu. Belum saatnya kita dikasih mainan apa, tapi kalau Bapak tergerak, bisa nggak ngasih? Bisa, saudara. Bapak, sekarang aja dong, Pak. Ntar aku begini sekarang. It's okay, saudara. Benar, saya juga sering gitu kok. Dikasih nggak? Ada dikasih, ada nggak? Tapi ada dikasih kok. Jadi, sebagaimana engkau datang kepada Bapamu sajalah. Makanya saya minta punya gambaran yang benar tentang Bapa. Pisahkan gambaran Bapa di dunia dengan Bapa di sorga. Saya mau katakan Bapa di sorga adalah sebenar-benarnya Bapa yang baik. Di awal pandemi ini, itulah firman rema yang begitu kuat yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ketika apa yang harus dihadapi hari-hari ini. Wisnu, nanti ini banyak orang yang mulai meragukan apakah aku Bapa yang baik. Tapi aku mau katakan kepadamu, aku adalah Bapa yang baik. Selama-lamanya, aku adalah Bapa yang baik. Kalau nggak salah, saya juga udah pernah share ini kan ke saudara-saudara, baik di WA group maupun ketika kita dulu masih WhatsApp call-an. Dia mengatakan selama-lamanya apapun keadaannya, aku selama-lamanya Bapa yang baik. Percaya aku. Ketika saudara berdoa dengan identitas yang benar, masuk tempat perhentiannya, temukan rest areanya, temukan tahta kasih karunia. Rest area ini bukan sesuatu yang nggak enak, saudara. Rest area ini tempat saudara beristirahat, saudara dilayani, saudara disegarkan. Rest area bukan tempat saudara yang melayani. Ketika saudara masuk ke tempat perhentiannya, saudara masuk tahta kasih karunia, bukan tentang saudara yang melayani Tuhan. Tapi saudara yang disegarkan, saudara yang dilayani. Ketika saudara sudah dari tata kasih karunia ini, pasti saudara menerima rahmat, menerima sesuatu yang sebenarnya nggak layak saudara dapatkan, menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan dari apapun yang saudara harapkan pada waktunya. Tetapi awalnya apa? Masuk tempat perhentiannya, datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya. Jangan terlalu sombong dengan apa yang kita punya. Sehingga kita seakan-akan, nanti aja lah. Kalau udah kepepet, baru minta anugerah Tuhan. Seringkali begitu. Kenapa harus nunggu kepepet, saudara? Yang namanya pepet nggak enak. Yang namanya kepepet tuh nggak enak lah, saudara. Jangan nunggu kepepet. Jadi yang kedua apa? Doa dalam perjanjian yang baru, masuk tempat perhentiannya, yaitu tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Lanjut. Ini dia. From empty space into public miracles. Terkadang kita juga gini loh, merasa kalau doa di yang rame-rame ini lebih berkuasa. Enggak juga, saudara. Doa, kalau yang doainya hamba Tuhan itu kelasnya udah internasional, lebih dahsyat. Iya, bisa enggak juga. Orang yang hamba Tuhan yang dahsyat itu juga kuasanya dari mana sih? Ya dari sumber yang sama kok. Tuhan yang sama. Jadi apa? Daging kita yang coba apa ya, bikin aturan sendiri. Oh, kalau gini jadi, kalau yang kayak gini jadi. Jadi kita sendiri yang suka ngatur gitu. Padahal kita tahu semuanya itu apa?
Semuanya datang dari Dia. Terus kalau kita doa di kamar kita tanpa ada orang yang tahu, mungkin tanpa dengan doa, dengan perkataan yang bagus, mungkin hanya ngerang, nangis. Tuhan nggak bisa gitu bikin mujizat dalam hidup kita. Bisa, saudara. Bahkan ini yang Tuhan mau. Kita baca ayatnya ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, Tuhan sudah apa? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada siapa? Tuhanmu, kepada Tuanmu, kepada Rajamu, enggak. Kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu yang saya maksud, from empty space into public miracle. Dari sebuah ruang yang kosong, ruang yang tersembunyi, Tuhan mau kita masuk di dalamnya, dan Tuhan akan membuatnya menjadi sebuah public miracles. Sebuah mukjizat yang dapat dilihat orang secara umum. Tapi apakah mukjizat itu dibikinnya di lapangan? Ya nggak semuanya harus di lapangan. Banyak kok orang yang sembuh hanya di kamar, nggak perlu ke lapangan baru sembuh. Jadi jangan batasi pola gitu, saudara. Ini yang pola yang saya dapat. Kayak membatasi Tuhan gitu. Kalau nggak hamba Tuhannya ini, kalau nggak lapangan, kalau nggak gereja ini, kalau nggak begini, nggak jadi mujizat. Itu kan kayak membatasi Tuhan. Sepakat nggak dengan saya, saudara? Tuhan mau hatimu yang datang. Tuhan mau datang dengan identitas yang benar. Tuhan mau datang dengan penuh kepercayaan, penuh iman yang datangnya daripadanya. Tuhan mau engkau datang untuk menemukan kasih karunia-Nya. Engkau ada di dalam tempat perhentiannya, di dalam rest area-Nya, untuk hanya berharap rahmat dan kasih karunia-Nya. Bukan tentang gimmick, bukan tentang siapa yang mendoakan, gereja mana yang mengadakan konser doanya, seberapa besar orang yang datang, berapa banyak nabi yang ada di pelayanan KKR doa itu. From empty space. Saya percaya ketika saudara mulai melakukan ini, mulai membawa ini dalam pelayanan saudara, saya percaya nggak main-main, saudara. Saya begitu yakin, saudara. Saya begitu yakin. Saya begitu yakin ada hal yang supranatural yang Tuhan mau bikin dalam kehidupan saudara. Oh, kok hilang ya? Ah, ini dia. Sampai sini dapat dimengerti? Yang mengerti lambaikan tangan dulu sebelum saya lanjutkan. Dapat ya? Jadi yang pertama apa? Doa di bawah perjanjian baru, doa dengan identitas yang benar, yaitu doa tidak lagi melihat iman kita, tapi mulai mengizinkan Tuhan menuliskan imannya dalam hidup kita, membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan bagian kita hanya apa? Fokus kepada Tuhan. Fokus itu mata, bukan hanya looking unto Jesus itu maksudnya gini, bukan hanya mata jasmani kita, tapi mata rohani kita, kepercayaan kita, terus percaya sama Yesus maksudnya gitu. Maka iman itu akan timbul dalam kehidupan kita. Terus percaya firman-Nya, terus baca firman, terus pegang firman-Nya. Sebentar, saudara, ini kayak ketutup. Kok nggak bisa di ini ya, dikecilin ya, minimize gimana nih? Oke. Sudah. Oke, sudah. Udah kepencet. Oke. Dari sini. Jadi jangan ragu ketika saudara punya sesuatu yang ingin rindu didoakan, tapi nggak ada teman untuk berdoa, atau nggak ada hamba Tuhan yang mendoakan, cukup masuk dalam kamarmu, atau
berdiam diri untuk masuk tempat perhentiannya, datang kepada Bapamu, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi itu dan membalasnya kepadamu. Janjinya Bapa. Jadi nggak usah nunggu rame-rame didoain berapa hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Oke, itu tidak salah. Tapi bukan berarti juga harus kita hanya menggantungkan iman kita kepada hamba Tuhan. Bahwa hamba Tuhan, ingat, semua hamba Tuhan juga manusia. Jadi, mulai kita punya kepercayaan bahwa kita punya Tuhan yang sama. Kalau hamba Tuhan itu juga luar biasa, dia Tuhannya sama kan sama Tuhan saya. Kenapa nggak saya dahului, bukan nggak boleh berdoa dengan nama Tuhan, boleh, sangat boleh. Karena hamba Tuhan itu juga tugasnya itu, membawa setiap jiwa datang juga kepada Tuhan, bukan datang kepada hamba Tuhan. Tugasnya hamba Tuhan adalah membawa setiap jiwa datang kepada Tuhan. Datang kepada Juru Selamat, bukan hamba Tuhan yang jadi Juru Selamat. Hamba Tuhan bukan membawa jiwa datang kepada hamba Tuhan, tapi hanya sebagai perantara untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Mungkin jiwa ini perlu ditolong, perlu dikuatkan. Nah, itulah. Tapi jangan salah juga, jiwa-jiwa ini punya pemikiran yang salah bahwa fokusnya hamba Tuhan. No, looking unto Jesus, not looking unto man of God. Not looking unto servant of God. Bukan melihat hamba Tuhan, bukan fokus kepada hamba Tuhan, tapi fokus kepada Tuhan. Dan dari situ, from empty space, Tuhan bisa bikin into public miracle. Dan tapi kalau saya nggak ada tuntunan, bagaimana saya harus berdoa? Kalau hamba Tuhan kan fasih itu doanya, dia bersyafaat bisa luar biasa sekali, bisa dengan terstruktur, sistematif dan masif, TSM dengan terstruktur, sistematif dan masif. Katanya. Kalau saya doa bingung, saya mau berucap kata apa juga nggak panjang. Loh, doa yang berkuasa itu bukan tentang panjang dan pendek, saudara. Doa yang berkuasa tentang kepercayaan, tentang identitas dan tentang keyakinan. Dan tentang kau tahu bahwa identitasmu ada di bawah perjanjian yang baru. Di bawah perjanjian yang sudah diselesaikan. Sudah ditandatangani dengan darahnya. Jadi kenapa kita ragu? Jadi kalau saya masuk di dalam kamar saya, doa saya hanya nangis, boleh? Boleh. Cuma kalau saya begitu sakit, saya hanya mengerang, boleh? Boleh. Kita lihat ya. Firman-Nya. Just groan will reach the throne. Walaupun hanya dengan mengerang, groan itu mengerang, will reach the throne. Itu akan sampai kok kepada tahta kasih karunia-Nya. Walaupun hanya mengerang, nggak ada ucapan syafaat sama sekali gitu. Nggak ada ucapan doa, hanya ngerang, bukan bahasa roh, mengerang. Itu ngerang itu gitu. Atau hanya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu groan. Kita lihat di Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan untuk saudara. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Mereka berseru-seru. Bagaimana cara mereka berseru-seru? Kita lihat lagi. Allah mendengar mereka mengerang. Ternyata berseru-serunya mereka bukan Tuhan, bukan dengan bersyafaat, bukan dengan bahasa doa yang puitis, tapi dengan mengerang. Yang kayak tadi mengerang itu, tolong, itu mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Allah mendengar mereka mengerang, Allah mengingat. Nah, formulanya gitu. Dengan mengerang pun kita, Tuhan mengingat, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Hanya dengan mengerang loh padahal. Belum ngomong doa apa-apa. Karena yang Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan. Nggak usah pusing dengan kosakata doa kita. Ingat, kita ada di bawah perjanjian yang baru. Doa dengan identitas yang benar. Masuk tempat perhentiannya. Temukan kasih karunia-Nya. Dan engkau akan mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Walaupun engkau berdoa dengan mengerang, walaupun engkau berdoa hanya sendiri di kamarmu, nggak ada yang dukung engkau dalam doa, semua seakan nggak peduli dengan pergumulanmu, ada yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mendengar erangan kita dan Allah mengingat kepada perjanjiannya. Itu perjanjian kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat, perjanjian kita bukan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi perjanjian kita dengan Yesus Kristus Tuhan. Ia berjanji sekali-kali pun dia tidak akan membiarkan kita. Ia berjanji sekali-kali pun dia tidak meninggalkan kita. Ia berjanji, ia akan menggenapi segala apa yang ia janjikan. Ia berjanji, karena ada Kristus dalam hidup kita, maka kita punya jawaban ya untuk setiap janji Allah. Diberikan jaminan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita mendapatkan semua apa yang dijanjikan Allah. Dahsyat nggak saudara? Itu saudara, ketika kita mengerang, Allah mendengar, Allah mengingat kepada perjanjiannya. Erangan kita, doa di bawah perjanjian yang baru adalah doa yang mengingatkan Allah tentang perjanjiannya. Doa yang mengingatkan Allah tentang perjanjian yang ia buat begitu kuat bagi kita. Itulah saudara. Walaupun hanya dengan mengerang. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bukan hanya sekedar mendengar, Allah mengingat perjanjian, Allah melihat. Allah melihat itu artinya apa? Allah melihat itu Allah fokus kepada kita dan memperhatikan. Memperhatikan itu berarti nggak cuma lewat. Tuhan langsung, anakku kenapa mengerang? Contoh, kita punya anak bayi aja. Mungkin ya ini yang masih punya anak bayi siapa ya? Oh, paling kecil Ben mungkin ya. Ben masih 2 tahun. Ketika Ben langsung, nggak usah ngomong, Papa, aku terjatuh. Begitu sakitnya aku, Papa. Dengan hanya Ben, saya yakin, Krishna, pasti langsung, kenapa? Langsung melihat, langsung memperhatikan, langsung fokus. Apa yang sakit? Apa? Berdarah nggak atau apa? Betul nggak, saudara? Dengan mengerang loh. Just groan, we reach the throne. Begitu pula kita anak-anak yang dikasihinya. Erangan kita sorga dengar saudara. Makanya mengeranglah dengan hati yang benar. Mengeranglah dengan pola pikir yang benar. Jangan mengerang dengan ketidaklayakanmu. Jangan mengerang tapi membawa kedagingan kita. Tapi biasanya orang yang sudah mengerang itu berarti udah benar-benar pasrah, berserah. Ya nggak ada orang-orang udah mengerang gitu masih tapi aku masih mampu kok Tuhan. Bisa lah Tuhan. Enggak lah, bisa kayaknya ya. Bisa ini, kayaknya masih bisa gua kerjain kayak gitu. Enggak. Itu bukan mengerang. Orang yang sudah tertitik mengerang adalah benar orang yang benar-benar berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Betul? Sepakat ya? Nggak ada orang yang mengerang tuh masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri itu banyak hal ya saudara. Ya apapun yang bukan dari Tuhan itu berarti kekuatan sendiri aja gitu. Orang ketika sudah ke titik dia berdoa dengan mengerang, berarti dia sudah tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita mengerang, ketika kita berbahasa roh, mungkin kita bahasa rohnya juga nggak tahu ini apa sih, tapi itu kita sedang berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itulah doa di bawah perjanjian yang baru. Yang terakhir, saya selesai dengan ini. Doa di bawah atau di dalam perjanjian yang baru yang pertama, berdoa dengan identitas yang benar. Jangan lagi lihat seberapa besar imanmu, tapi terus pandang Yesus dan imanmu akan dibawa oleh Yesus kepada kesempurnaan. Masuk perhentiannya. Tidak perlu doa dengan segala kemeriahan.
Masuk ke tempat yang sunyi, maka Bapamu di tempat yang sunyi akan melihatmu dan menjawab segala doamu dan menyediakan mukjizat bagi kita. Mungkin kita nggak tahu cara berdoa, mengerang saja Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan mengingat perjanjiannya, dan Tuhan memperhatikan kita karena kita mengerang. Oh, dahsyat banget kita doa perjanjian baru. Yang ketiga, yakinkan dirimu, bukan yakinkan Tuhan. Kadang-kadang kita selalu doa untuk agar kayak gini, kayak ngasih insentif sama Tuhan. Tuhan percaya deh kalau Tuhan kasih ini nanti aku kayak transaksi, bukan doa yang transaksional, doa perjanjian baru. Doa perjanjian baru adalah memanifestasikan apa yang sudah Yesus sediakan, apa yang Yesus selesaikan buat kita terjadi, termanifestasi bukan hanya di manusia rohani kita, tapi juga di manusia jasmani kita. Itulah doa di bawah perjanjian baru. Karena apa? Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jadi jangan coba yakinkan Tuhan. Seringkali coba dicek doa-doa kita. Kadang-kadang kita jadi kayak sales gitu sama Tuhan untuk meyakinkan Tuhan untuk menjawab doa kita. Tuhan nggak perlu diyakinkan. Tapi yakinkan diri kita bahwa setiap doa-doa kita, apabila kita berdoa dengan identitas yang benar, dengan motivasi yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, masuk tempat perhentiannya, yakinkan diri kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menggenapi doa-doa kita. God can do it just like that. Jadi, kata Tuhan. Kalau aku bilang jadi pada saat itu. Itulah doa di perjanjian yang baru. Akan banyak kuasa supranatural yang akan Tuhan nyatakan bagi kita ketika kita tahu kuasa doa di bawah perjanjian yang baru. Bukan lagi tentang, wah saya harus muter-muter berapa kali nih Tuhan biar Tuhan jawab. Tuhan saya harus bagaimana nih biar Tuhan jawab. Bukan lagi fokus kepada perbuatan, tapi fokusnya kepada perjanjian. Itulah doa di bawah perjanjian yang baru. Ingatkan Tuhan akan perjanjiannya. Walaupun Tuhan itu tidak pernah lupa, tapi tidak ada salahnya kita terus mendeklarasikan perjanjian Tuhan bagi kita. Itulah doa di bawah perjanjian yang baru. Bukan lagi fokus kepada kita, fokus kepada ketaatan, fokus kepada perbuatan baik, fokus kepada kesalehan, fokus kepada program apalagi, fokus kepada tata cara. Seakan-akan kita membatasi kuasa Tuhan berkarya dengan hanya program, tata cara, keyakinan yang turun-temurun, bukan keyakinan yang berasal dari firman, keyakinan yang turun-temurun. Itu bukan doa di bawah perjanjian yang baru. Terakhir, seringkali kita nggak bisa menjalankan doa di bawah perjanjian yang baru. Kenapa? Ya stronghold itu, saudara tahu stronghold itu, saudara baca ya di 2 Korintus 10 ayat ke-3 sampai ke-6, itu adalah kedagingan kita. Membangun tembok-tembok yang dibangun dari keangkuhan manusia. Kita terlalu angkuh untuk masuk tempat perhentiannya, untuk benar-benar hanya bengerang sama Tuhan. Seakan-akan enggak lah, aku juga bisa kok lalui ini tanpa harus minta Tuhan. Seakan-akan, padahal ini doa, mulutnya doa minta Tuhan, tapi hatinya mah enggak lah, bisa lah. Itulah stronghold. Saudara harus mengatasi keangkuhan itu. Baru saudara bisa masuk di dalam doa yang di bawah perjanjian baru. Bagaimana mengatasi itu? Paulus sudah ngajarin. Ini doa Paulus, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa biar kita orang-orang kudus ini terus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Hanya dengan terus kita memahami begitu panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Kristus, kita dapat mengatasi keangkuhan kita dapat mengatasi kedagingan kita dapat mengatasi segala
tipuan-tipuan iblis. Kita dapat mengatasi segala ketakutan, kita dapat mengatasi segala kesedihan, kita dapat mengatasi segala ketidakpercayaan dengan terus memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang sudah Ia tulis di dalam sebuah perjanjian yang baru, yang Ia tanda tangani dengan materai darahnya sendiri. Sah, diikat kuat dengan jaminan. Dan biarlah ketika kita berdoa, ini yang kita sampaikan sama Tuhan. Doa yang penuh dengan deklarasi. Deklarasi, bukan kita sembarangan deklarasi, tapi mendeklarasikan firman-Nya, mendeklarasikan janjinya, dan terus percaya bahwa tepat pada waktunya kita akan menerima jawaban doa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap firman yang dibagikan sore hari ini, pewahyuan yang dibukakan sore hari ini, Engkau sendiri ya Roh Kudus, yang terus mengajar, memeteraikan di dalam setiap hidup anak-anak-Mu, sehingga firman ini berbuah 30, 60, 100, bahkan 1000 lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati dengan firman-Nya pada sore hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.